Praise and Worship dan Mesbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti melalui live streaming di Facebook dan YouTube. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp dan telepon. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama berkata bahwa walaupun banyak hal terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa hanya ada satu juru selamat di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia sudah berikan semua yang terbaik buat setiap hidup kita. Besar pengorbanannya buat setiap kita. Dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang akan selalu menjadi juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama berdoa, mari sama-sama menyembah Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa iman kita akan dibangkitkan, iman kita akan dikuatkan, menghadapi semua tantangan, menghadapi apapun yang terjadi. Walau kita harus berjalan sekalipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juru selamat dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, oh, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan Yesus, Yesus
besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom saudara, mari kita mau sama-sama berdoa pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh punya kesempatan untuk menyembah Engkau di awal hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan Kau berikan untuk menjadi makanan buat kami. Dan kami percaya inilah firman yang akan membuat kami terus dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Sekali lagi kami membutuhkan pengertian untuk dapat mengerti akan isi firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang ketiga. Dan sekali lagi saya ingin membahas hari ini tetap di dalam tema Roh Kudus. Kita akan membaca di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Inilah firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, kita tahu ini adalah hari-hari di mana setiap dari kita sedang betul-betul harus bertindak dengan bijak di dalam masalah ekonomi. Kita mengerti bahwa situasinya sedang mengalami sebuah perubahan yang begitu rupa. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak sekali kemerosotan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, dan mungkin itu berimbas juga kepada kita. Nah, sehingga tanpa sadar kita juga mungkin berkata, wah, hari ini aku gak bisa banyak tolong orang-orang lain, aku gak bisa memberi kepada orang-orang lain, karena aku harus memikirkan juga akan kebutuhan untuk diriku, untuk diri keluargaku, dan lain sebagainya. Nah, saya percaya itu adalah sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan, dan Anda tahu, Anda pasti gunakan hikmat untuk dapat melakukan itu semuanya. Nah, tapi sekarang mari kita coba pikirkan baik-baik. Ada banyak sekali di antara orang-orang Kristen selalu berpikir bahwa pemberian yang terbaik adalah kalau kita bisa memberi sesuatu, yaitu mungkin berupa donasi, berupa uang, berupa barang, dan kita beranggapan bahwa itu adalah sebuah pemberian yang memang yang terbaik yang dapat kita berikan untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan dan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Tapi saya mau berkata kepada Anda sekalian bahwa seringkali kita lupa bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, iman yang ada di dalam hidup kita, serta cinta atau kasih yang ada di dalam hidup kita. Saudara, tahukah saudara bahwa di luar sana ada banyak sekali orang membutuhkan bukan hanya masalah kebutuhan makan dan minum, bukan hanya kebutuhan tentang kecukupan secara materi, tapi damai sejahtera. Dan yang utama lagi, mereka membutuhkan, yaitu namanya keselamatan. Anda bisa lihat di kanan kiri sebetulnya ada banyak sekali orang yang lumpuh. Ini bicara tentang keadaan orang-orang yang lemah. Lemah ini gak hanya cuma bicara tentang keuangan, tapi lemah di dalam jiwa mereka. Lemah di tengah-tengah hari-hari mereka yang mungkin hari ini penuh dengan masalah dan beban. Dan saudara, tahukah Anda bahwa di luar sana banyak orang membutuhkan itu. Dan saudara dan saya memiliki apa? Memang benar seperti apa yang dikatakan murid Yesus ini, ya, seperti yang dikatakan Petrus, bahwa dia tidak memiliki emas dan perak. Tapi di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan. Ini bicara tentang tindakan. Saya percaya tindakan yang dilakukan oleh Petrus itu didasari oleh, pertama adalah kasih. Yang kedua, dia mengerti dia punya sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu apa? Kuasa daripada Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus yang sanggup memulihkan orang lain. Saudara, dengan kasih Kristus, mulai hari ini saya sungguh-sungguh merindukan bahwa setiap jemaat dan siapapun dari Anda yang ikut di dalam pujian penyembahan pagi ini, Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengertikanlah
bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya. Mengertilah bahwa ini lebih berharga daripada emas dan perak. Jangan simpan hanya untuk dirimu. Jangan Anda berkata, oh ini hanya cuma kuasa Roh Kudus, oh ini hanya masalah hanyalah Roh Tuhan yang masuk di dalam hidupku. Yang orang perlukan adalah mungkin uang, orang perlukan mungkin sembako, sehingga Anda tidak mau memberikan sesuatu yang lebih berharga. Saudara, ingat, yang berharga di dalam hidup kita adalah Tuhan sudah memberikan kepenuhan kuasa Roh-Nya yang melebihi emas dan perak, yang hari ini ada dalam hidupmu. Gunakan ini, impartasikan ini, berikan ini kepada banyak orang di luar sana. Mereka membutuhkan kasih Kristus, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Seperti saudara membutuhkan, seperti saya membutuhkan, mereka juga membutuhkan. Ulurkan tangan kepada mereka. Mari ulurkan tangan kita kepada mereka. Mari berdoa kepada mereka. Tuntun mereka untuk kenal Tuhan Yesus, untuk mereka mengalami kepenuhan daripada Roh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di pagi ini kami percaya bahwa kami memiliki sesuatu yang lebih besar daripada emas dan perak. Tuhan, maafkan kami kalau seringkali kami tidak sungguh-sungguh mengerti bahwa sebetulnya emas dan perak tidak sebanding dengan apa yang disebut berkat-Mu, yaitu kepenuhan daripada Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang manis. Terima kasih untuk Roh Kudus yang penuh dengan kuasa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah diimpartasikan dalam hidup kami. Kami sudah terima, dan sekarang apa yang ada dalam diri kami, ini waktunya dengan kasih kami memberkati banyak orang. Kami memberkati orang lain di luar sana. Terima kasih Bapa, dan kami percaya pada waktu kami impartasikan kuasa Roh Kudus kepada mereka, mereka akan terima, dan pemulihan di dalam segala sesuatu itu akan terjadi. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Ada yang diberkati, katakan amin, amin, amin. Yesus, Engkau